Ayo Demian, silakan tunjukkan dalil di dalam kitabnya Bani Israel kalau kitab Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Iya, oke. Ini topik kita diganti aja tentang anak perjanjian. Gimana? Gimana? Tadi kan saya sudah menjawab tentang anak perjanjian itu tidak ada relevansinya dengan kekristenan. Karena anak perjanjian itu pun tidak dipermasalahkan oleh Bani Israel dengan Islam. Karena yang dikorbankan itu bukan anak perjanjian, yang dikorbankan itu adalah anak tunggal. Nah, ini tidak dipermasalahkan oleh Bani Israel dan juga Bani Ismail. Jadi ada apa Kristen mau ribut dengan itu, dengan Islam? Oh, berarti Yahudi berbohong sendiri dengan kitab mereka. Jelas-jelas yang dikorbankan itu anak perjanjian. Iya, silakan Bani Israel dengan Ishak, Bani Ismail dengan Ismail, silakan dengan versi toh tidak merusak akidah. Karena kenapa? Kedua-duanya tidak ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu adalah domba. Terbalik dengan Kristen yang harusnya domba yang dikorbankan mereka ganti dengan manusia. Jadi nggak ada masalah di situ. Iya, oke. Jadi kalau topiknya tentang itu ya, oke, boleh-boleh aja. Ya udah. Nah, jadi apa ada dalilnya di dalam Torah yang mengatakan Torah itu kepada Kristen. Memang tidak dikatakan seperti itu, tetapi Torah dengan jelas menyatakan bahwa oleh keturunan Abraham maka semua bangsa akan diberkati. Iya. Nah, itu kan sudah ada gambaran bahwa bukan hanya ketika bangsa diberkati, bukan hanya bangsa Israel yang punya hak untuk beriman kepada firman Allah, tetapi juga semua bangsa. Iya, Nah, jadi saya ngerti bahwa manusia di muka bumi itu mendapat berkat dari Abraham, dari keturunannya. Ngerti saya. Tapi berbicara mengenai kitab Taurat, itu hanya berbicara kepada Bani Israel saja. Karena kitab itu memang diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan Taurat untuk seluruh manusia, tunjuk dalilnya di mana? iya, oke. Matius 5. Matius 5. Hmm. Kenapa? Matius 5 ada apa? Itu penjelasannya tentang Taurat diperuntukkan kepada semua bangsa. Di mana? Di dalilnya itu di mana? Iya, oke, saya tunjukin ya. Ya. Matius 5. Ini perkataan Yesus. No. Ya. Ya, 17 sampai 18. Nah, jadi Yesus menggenapi hukum Taurat ini untuk semua bangsa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Taurat. Oleh keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Iya, itu tadi saya sudah jelaskan. Ya, ingat, Islam itu Al-Qur'annya berasal dari keturunan Abraham, dari peruntukan untuk seluruh manusia. Taurat itu juga dari keturunan Abraham, tapi spesial diperuntukkan kepada Bani Israel. Tapi kalau menyangga bahwa itu tidak untuk Bani Israel, tunjuk dalilnya. Di mana dalilnya Taurat itu untuk seluruh manusia. Jadi bukan iman buta gitu loh. Oh, kalau Taurat diperuntukkan untuk seluruh umat manusia memang tidak ada. Nah, itu dia. Terus apa dasarnya mengatakan Taurat untuk seluruh manusia? Yang nggak ada dong. Nah, terus gini, kalau tidak ada, kenapa Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Bukan hanya Kristen, tetapi semua orang yang mau beriman kepada Mesias, ya pasti mereka akan dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Loh, kan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang bukan Bani Israel yang dibebaskan? Tadi saya katakan bahwa bukan hanya Kristen, tetapi semua orang, bukan hanya orang yang beragama Kristen, tetapi setiap orang mau Yahudi Mesianik,
atau orang Islam yang mau beriman kepada Yesus sebagai Mesias, ya pasti dia akan dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Ini bukan berbicara mengenai Yesus, kita sedang berbicara mengenai kitabnya Bani Israel. Coba Anda pelajari dulu, kalau ngangkat tema, bahasnya harus ke Iya, tema. Saya mengatakan, jadi gini, tadi kan, saya mengatakan bahwa betul dengan Taurat itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Anda mengatakan tidak, itu untuk dunia. Sekarang dalilnya mana? iya, oke, saya tidak katakan bahwa Taurat itu untuk dunia, tetapi lewat Taurat maka semua bangsa akan di muka bumi ini akan diberkati. Nah, Dalilnya mana? Dalilnya mana? iya, oke. Kejadian 18 ayat 18. Itu Abraham, itu bercerita tentang Abraham, bukan bercerita tentang Taurat. Itu Torah, itu kejadian, itu kitab Torah, bagian dari Torah. Iya, saya tahu, tetapi kejadian 18 itu bercerita tentang Abraham, bukan sedang bercerita tentang Taurat. Olah, bukan, waduh, bukannya kisah dari Adam sampai Musa itu dinamakan sebagai Taurat. Iya, tahu saya. Taurat itu menceritakan tentang sejarah dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa, ya, Yosua bin Nun. Nah, sekarang yang saya tanya itu peruntukan daripada hukum yang ada di dalam kitab Taurat itu yang Anda katakan untuk seluruh manusia, dalilnya mana? Oke. Nah, jadi kisah Abraham itu termasuk Torah enggak? Gimana? Kisah Abraham itu termasuk Torah atau tidak? Ya, Taurat juga menceritakan tentang kisah Abraham. Betul. Nah, berarti ketika Torah menyampaikan lewat keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati, itu perintah Torah enggak? Itu pemberitaan. Iya, Pemberitaan bahwa seluruh bangsa akan mendapatkan berkat dari Abraham. Dan juga ya, seluruh bangsa akan mendapatkan kutuk juga dari keturunan Abraham. Iya, terus? Nah, sekarang yang ditanya, mana dalilnya kitab Taurat itu, hukum-hukum yang ada di dalamnya diperuntukkan untuk seluruh manusia? Contoh nih, saya kasih dalil. Di dalam Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka di sini Bani Israel. Ya. Nah, sekarang mana ininya? Mana untuk Taurat ini diperuntukkan untuk dimasukkan ke dalam batin setiap manusia. Kalau kamu baca terjemahan lama, ya, maka di situ inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh ke dalam batin mereka dan kutulis pada jiwa dan hati mereka, Bani Israel. Nah, mana dalilnya kalau hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh manusia? Iya, oke. Jadi kalau di dalam Torah memang tidak ada Torah diperuntukkan untuk semua manusia. Penjelasan dari orang Yahudi pun sedemikian. Nah, kalau kami ini kan mengimani Mesias yang dimana dia itu datang membawa keselamatan. Oke, Nah, jadi tunggu. Jadi kita simpulkan, kita sepakat bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, betul? ya benar. Nah, terus kematian Yesus di atas tiang salib itu untuk apa? Melepaskan manusia dari kutuk dosa, Dosa apa? dosa hukum Taurat Loh, dan dosa. Kenapa Taurat itu dianggap dosa? Ya karena kan sangat jelas di dalam Torah Ulangan 27 ayat 26 dengan jelas mengatakan bahwa terkutuklah setiap orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, kan nggak ada satupun orang Israel yang taat hukum Taurat, nggak ada satupun. Makanya mereka semua telah jatuh ke dalam kutukan. Nah, makanya di dalam Alkitab ada penjelasan bahwa Yesus datang untuk melepaskan manusia dari kutuk hukum Taurat itu dengan jalan menjadi kutuk karena kita, Galatia 3 ayat 13. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi masalahnya di mana?
Ya, masalahnya sudah jelas. Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Hmm? Iya. Iya, memang. Eh, Artinya, jadi kan- orang-orang Israel yang meninggalkan Taurat, ya itu mereka mendapatkan dosa. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Ya nggak ada dong, kan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Jadi Nah, itu berarti secara umum. kalau kalau Taurat itu untuk Bani Israel, berarti kalau Yesus datang menebus, ya, menghapus hukum Taurat, itu untuk siapa? Ya untuk setiap orang, bukan hanya kepada orang Israel. Loh, Ketika dia ada. kok bisa? Boleh kasih sebentar. Bukannya Ketika hukum dia tadi sudah sepakat hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika Yesus datang, kenapa Yesus membebaskan hukum Taurat dari orang-orang yang lain? Kenapa orang Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu hanya menjerat Bani Israel. Iya, oke. Jadi gini ya, Yesus datang bukan hanya menebus kutuk hukum Taurat, tetapi juga dosa dunia. Di Loh, dalam Alkitab sangat kenapa lagi ke dosa dunia? Memang orang lain apa dosanya sampai harus ditebus? lah. Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dengan jelas menjelaskan tentang upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penderitaan. Makanya Yesus bukan hanya Iya, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penderitaan. Ini menceritakan tentang pemberitahuannya kepada umat mana? buat semua manusia. Loh, Upah dosa. tadi katanya Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sebentar, makanya saya katakan bahwa Yesus datang bukan hanya menebus hukum Taurat, tetapi juga dosa dunia, upah dosa dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama yaitu Adam. Nah, jadi Di mana dikatakan itu bahwa dosa Adam itu menyebabkan semua manusia itu berdosa? Di mana? Lah buktinya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan mengutuk mereka dan keturunannya. Di mana? Kejadian berapa? Di mana dikatakan aku mengutuk Adam dan keturunannya? Di mana? Memberi hukuman. Ketika Adam dan keturunannya. Oke, saya tanya, ya. Ketika Adam itu bertaubat kepada Allah, apakah Allah mengampuni dosanya? Mana buktinya Allah Enggak. mengampuni dosanya? Saya tanya dulu. Ketika Adam itu Sebentar. Anda bertanya dari agama mana, Islam apa Kristen? Loh, kan katanya tadi Adam dan keturunannya enggak, dengar dulu. Adam dan keturunannya dikena kutuk menurut Anda kan? Ini pembahasan kita sudah melebar. Nah, Jangan lupa sama topik awal kita. Ya, makanya jangan kemana-mana. Kalau sudah tidak bisa jawab, kembali lagi ke topik berarti. Sendiri yang lari dari topik. Tadi katanya Taurat itu, Yesus itu datang untuk menebus dosa seluruh manusia. Jadi saya tanya, di mana manusia itu semua berdosa? Dalilnya mana? Iya, makanya saya mau tunjukin ini di dalam Torah dengan jelas mengatakan karena perlakuan seorang satu manusia sehingga membuat manusia menjadi berdosa. Di mana dalilnya itu? Buktinya upah dosa kan penderitaan. Seorang wanita akan menderita ketika melahirkan, laki-laki akan bekerja dengan susah payah. Semua itu adalah upah dari dosa. Apakah semuanya tidak Oke. Nah, berarti yang ditebus Yesus itu adalah penderitaan ketika wanita melahirkan, gitu ya? Maksudnya bukan gitu, maksudnya saya menjelaskan tentang penderitaan upah dari dosa itu. Jadi Yesus bukan hanya menebus dosa. Upah artinya akibat daripada dosa sehingga wanita itu sakit pada saat melahirkan, betul? Nah, Yesus datang untuk menghapus dosa itu, betul? Betul? Terus? Betul enggak? Iya betul, kan sudah Nah, dijawab itu. setelah Yesus menebus, harusnya kan orang melahirkan nggak sakit lagi karena sudah ditebus dosa kutuk itu. Betul nggak? Iya. Tapi kenapa wanita melahirkan masih sakit? Itu penebusan itu kan bukan di dunia maksudnya, tetapi ketika kita selesai hidup di dalam dunia ini, maka kita akan hidup di dunia yang baru. Nah, ini
seperti ini contohnya ya. Ayo, kita ketawa dulu yuk. Ketawa dulu biar nggak tegang. Ketawa dulu. Tunggu sebentar. Nah, di dalam Quran kan Gitu dong, jangan gitu. ya oke. Di dalam Quran kan dikatakan di bawah Profesional dong kalau diskusi. Enggak. Enggak. Ini sudah profesional ini. Ini sudah bagus ini. Maksudnya ketika Demian itu terlalu lari dari konteks daripada pengajaran yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, ya kita aja ketawa dulu lah daripada saya tahan ketawa. dari ini kok. Nah, sama seperti di Quran katanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kesalahan Adam. Faktanya kan Adam dan Hawa tetap diusir. Apakah saya harus ketawa juga? Loh, bukan. Adam itu salah kamu. Adam itu diciptakan, dengar. Adam itu diciptakan memang untuk peruntukan di bumi, bukan di Gan Eden. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah hendak menciptakan manusia ya untuk mengisi bumi, ini belum diciptakan loh. Baru mau diciptakan. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, kumpul, saya memberitakan sesuatu kepada kalian. Apa itu ya Allah? Aku mau menciptakan manusia untuk mengisi bumi. Itu perkataan Allah. Sama ketika Allah pun mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan seluruh bumi. Nah, ini belum diciptakan Adam, dia sudah dipersiapkan untuk menguasai ikan, burung-burung dan juga ternak di atas bumi. Jadi Adam itu sebelum diciptakan memang sudah diperuntukkan untuk bumi gitu loh. Paham enggak? Ya, nah terus kenapa? Ini berarti aneh ini. Nah, terus kenapa manusia mengalami maut? Loh, jadi maksudmu maunya Anda Allah menciptakan Adam itu tidak mengalami maut, hidup selama-lamanya gitu. Berarti tanpa sebab Tuhanmu jahat, dia menciptakan kejahatan, dia menciptakan manusia sehingga mengalami maut. Oh tidak, kamu salah. Dengar dulu. Kamu di rumah kamu itu usia nenekmu yang paling tua berapa tahun? Udah, jawab aja. Enggak. Saya supaya saya jelaskan dalilnya nanti. Di dalam kehidupanmu nenek kakekmu yang paling tua berapa tahun? Enggak, saya enggak tahu. Oh, kamu pernah lihat orang tua yang paling tua berapa tahun usianya? Maksudnya jelasin aja. Enggak, saya tanya dulu. Ini kan kamu tidak mau ada kematian, iya toh? Jadi kamu mau orang yang usianya seperti dari nenek Adam itu masih hidup sampai hari ini. Kamu repot tidak kira-kira kalau kakekmu dari keturunan yang ke-12 di atas kamu itu masih hidup sekarang dan kumpul di rumahmu? Sudah nenekmu berak di celana, baru bukan cuma 1 orang. 100 orang nenek-nenek di rumahmu usia 300 tahun bisa enggak kamu layani? Iya, sebentar dulu saya jelasin ya. Anda tidak mengerti apa yang Anda mau jelaskan? Dipotong dulu, jangan dipotong. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika manusia itu mereka tidak jatuh ke dalam dosa, maka mereka itu kekal, tidak mengalami maut, tidak mengalami penderitaan. Nah, di dalam Quran kan tidak ada penjelasan seperti itu. Di mana dijelaskan? Di mana dijelaskan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup kekal, tidak mengalami kematian? Ya buktinya mereka berbuat jangan bukti. Saya tadi tanya bukti nenekmu yang hidup paling tua itu berapa tahun, kamu nggak bisa. Sekarang saya tanya, mana dalilnya? Kita berbicara dalil, jangan asumsi. Jangan lari dari pertanyaan, jangan lari dulu. Yang lari siapa ya? Kita dengan jelas mengatakan manusia itu mengalami maut, manusia itu menderita karena. Iya, di mana dalil itu dituliskan di mana? Hah? Nah, tunggu, jangan lari dulu dari pertanyaan. Sekarang Anda harus jawab. Apa sebab sehingga manusia, Allah turunkan manusia menjadi menderita di bumi, saling bunuh dan mati? Oke. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya.
Jadi manusia sebelum diciptakan memang sudah diperuntukkan untuk mengisi bumi. Apakah hanya Al-Quran yang mengatakan itu? Tidak. Kitabnya Bani Israel, Kejadian 1 ayat 26, itu juga telah menerangkan manusia sebelum diciptakan memang diperuntukkan diciptakan untuk mengisi bumi. Kejadian 1 ayat 26. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Apa itu? Belum jawab apa sebab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia menderita, saling bunuh, membuat kejahatan banyak-banyak di bumi dan manusia mati. Sebabnya kenapa? Oh, itu. Jadi maksudmu Allah salah karena menciptakan manusia ya dengan kodratnya sebagai manusia seperti yang kita alami sekarang. Salah gitu maksudnya. Astaga, saya ulangi lagi ya pertanyaan saya. Apa sebab kalau dalam Alkitab kan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka itu hidup kekal, tidak mengalami Di maut. mana dalilnya dikatakan itu? Lihat di sini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di dalam tengah-tengah taman ini, taman Allah berfirman janganlah kamu makan ataupun apa buah itu, nanti kamu mati. Nah, jadi manusia ini mereka ketika melanggar, ular menggoda mereka dulu, baru mereka jatuh ke dalam dosa, maka barulah mereka mengalami yang namanya mati, mereka mengalami namanya penderitaan itu semua. Nah, sekarang saya tanya begini bertanya di Quran, apa penyebab sehingga manusia itu menderita, manusia itu mati? Penyebabnya apa? Berarti Allah ini seperti jahat gitu. Dia menciptakan manusia untuk mati, dia menciptakan manusia untuk melakukan kejahatan, dia menciptakan manusia untuk menderita, dia menciptakan manusia untuk saling bunuh. Jahat banget Tuhanmu itu. Nah, sekarang saya balik samamu. Kenapa Tuhan itu menciptakan pohon yang memungkinkan Adam memakannya? Jahat sekali Tuhan kau itu. Coba dia Anda ciptakan itu pohon. Tunggu, jangan lari, jawab dulu. Loh, Jangan lari ini sudah jawaban buat kamu. Kenapa Tuhanmu menciptakan pohon itu sehingga Adam memakannya? Kenapa? Belum jawab pertanyaan saya. Loh, itu jawaban saya. Itu lari dari Oh, pertanyaan. bukan. Itu jawaban saya. Kenapa Tuhanmu menciptakan pohon sehingga Adam memakan buahnya? Ayo. Saya bisa jawab, tetapi saya tidak mau menjawab karena ini nanti lari dari pertanyaan saya. Silakan dijawab. Saya tanya, kamu kan berbicara mengenai Allah. Kenapa Allah? Seakan-akan saya dengan Allah itu tetanggaan. Sekarang saya tanya juga samamu. Kenapa Tuhanmu menciptakan pohon ilmu pengetahuan? Andai saja pohon ilmu pengetahuan itu nggak ada, Adam makan buah pohon ilmu itu nggak? Ya, oke, berarti Anda tidak bisa jawab pertanyaan saya. Bukan saya nggak bisa jawab. Kamu bercerita tentang makrifat. Kamu bertanya tentang Allah. Iya kan? Iya, saya bertanya kenapa Tuhanmu membuat manusia, diciptakan manusia untuk menderita, untuk saling bunuh, menciptakan sehingga manusia membuat kejahatan banyak-banyak di dalam dunia ini tanpa sebab. Kalau Alkitab kan ada sebab, sedangkan Quran kan cuma kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah mengampuni dengan begitu-begitu saja. Tidak. Di dalam surah Al-Baqarah itu pertanyaan juga sudah ditanyakan oleh malaikat sama dengan pertanyaan kamu. Allah menjawabnya dengan jelas, dengan singkat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawabnya, aku lebih tahu daripada kamu. Ya, jadi penyebabnya apa? Loh, penyebabnya gimana? Allah ingin manusia itu diciptakan untuk mengisi bumi. Berarti Tuhanmu jahat banget ya, astaga. Dia menciptakan manusia dan dia mematikan tanpa sebab. Setelah itu dia membuat manusia menderita, saling bunuh, saling adanya perbedaan. Dia membuat kebencian di dalam dunia ini. Tuhanmu aneh banget itu. Oke, baik. Sekarang terjadi enggak itu kepada manusia yang lain? Pembunuhan, saling bunuh. Terjadi enggak? Terjadi enggak itu? Sebentar. Terjadi tidak? Saya tanya dulu. Terjadi tidak itu? Yang kamu sebut tadi saling bunuh-bunuhan, saling perang, itu terjadi enggak? Ya terjadi. Oke, terjadi. Nah, itu atas kehendak Tuhanmu atau bukan?
Ya bukan dong. Oh, berarti di sini ada Tuhanmu itu tidak menginginkan itu terjadi. Jelas Tuhan saya itu mengajarkan kebaikan kalau Tuhan Anda akan menciptakan kejahatan seperti Oh, yang gitu. tadi Anda jelaskan. Jadi yang menciptakan Adam yang makan buah pengetahuan itu siapa? Ya sama sekali Tuhan ya. Saya Oh. katakan Tuhan tidak- Lalu yang mengusir Adam dari Taman Eden itu siapa? Itu karena perbuatan manusia upah dosa. Nah, enggak, tunggu dulu dong. Yang mengusir Adam dari Taman Eden siapa? Jangan dipotong dulu. Saya tanya, kamu hanya mau menyudutkan orang tapi otakmu nggak berfungsi. Yang mengusir Adam dari Taman Eden siapa? Ya jangan menyerang pribadi dong. Kalau nggak mau diserang pribadi, kamu kan yang ngajak saya dialog. Berarti kamu harus siap menanggung resiko kalau dialog dengan saya. Sekarang kamu menuduh Allah saya jahat. Nah, saya tanya samamu, yang menciptakan itu Adam dan pohon di dalam Taman Eden siapa? Saya menyatakan bahwa Tuhan ada. Saya tidak ingin kamu itu lari dari pertanyaan saya. Yang menciptakan pohon di dalam Taman Eden yang tidak boleh disentuh oleh Adam itu siapa? Anda yang lari dari pertanyaan, bukan Oh, saya. jadi kamu nggak mau menjawab, cuman mau bertanya gitu. Saya dari awal menjawab giliran saya dan Anda mau mengalihkan lagi. Kok saya mengalihkan? Kau kan mengatakan Tuhanmu baik. Nah, sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu baik, Tuhan mana yang membuat pohon ilmu pengetahuan di Taman Eden? Iya Tuhan saya. Nah, berarti Tuhan kamu itu membuat peluang terhadap Adam untuk makan pohon itu. Sementara ketika makan pohon itu akibatnya ada. Betul nggak? Itu salah. Jadi yang benar gimana? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia dan Tuhan tidak menginginkan manusia untuk Loh. melakukan kejahatan. Loh, katanya Tuhan memberikan kehendak bebas, tetapi tidak menginginkan adanya itu terjadi. Jangan dipotong. Ya sudah, kau bicaralah sendiri. Saya keluar aja kalau gitu. Sekarang tunjukin dalilnya di dalam Torah bahwa Tuhan menginginkan itu terjadi. Loh, kan memang saya sudah katakan samamu. Tadi kan kau menuduh Tuhanku yang jahat. Kan tadi saya sudah menjawabnya. Dengar dulu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Di balik semua itu ada sesuatu yang makhluk tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Itu rahasia Tuhan. Aneh Tuhanmu itu rahasia gimana? Nah, saya juga bisa mengatakan seperti itu. Kalau yang kayak begini saja kamu katakan aneh, bagaimana dengan Tuhan yang mati bunuh diri, dibunuh oleh makhluknya? Itu lebih aneh lagi. Jangan lari dari topik. Loh, maka dari itu makanya saya tanya, siapa yang menciptakan pohon ilmu pengetahuan di dalam Taman Eden? Siapa yang bikin? Oke, kan sudah saya Iya, jawab. kamu katakan Tuhanmu. Terus siapa yang melarang mendekati pohon ilmu pengetahuan? Tuhanmu juga. Apa maksudnya? Apa maksudnya seperti itu? Enggak, itu fitnah. Jadi siapa yang menciptakan pohon ilmu pengetahuan? Kan sudah saya jawab Iya, Tuhan. Tuhan. Terus siapa yang menciptakan Adam berada di sekitar pohon ilmu pengetahuan? Ya Tuhan dong. Nah, berarti Tuhanmu sengaja kan? Oh enggak. Enggak sengaja? Kalau tidak sengaja, kenapa memberikan Adam kehendak bebas? Ya, dia memberikan aja. Ya, kenapa dia berikan kehendak bebas kalau gitu? Emang Tuhanmu tidak memberikan kehendak bebas kepada umatnya. Tuh. Lantas Kenapa sekarang larinya ke Tuhan saya? Tadi katanya Tuhanmu baik. Nah, sekarang kalau Tuhanmu baik, kenapa dia memberikan kehendak bebas kepada Adam, di mana dengan kehendak bebas itu Adam berpotensi untuk makan buah ilmu pengetahuan? Saya tanya ya, kenapa Anda bisa melakukan hal yang baik dan jahat? Lucu nih orang. Enggak lucu. Ini sesuai dengan pertanyaanmu. Gini bro. Jadi karena kebaikan Tuhan. Tunggu sebentar Hedi. Ini dia Nih, dengan kebaikan Tuhan lagi nih, kebaikan Tuhan lagi nih. Mau berasumsi lagi kayaknya. kamu mau Kalau Tuhan tidak mau memberikan 2 lawan 2 jadinya. Enggak nih mau 2 lawan 2 jadinya. Katanya tadi Tuhan memberikan kehendak bebas.
Ya toh? Nah, Dengan adanya kehendak bebas itu, maka Adam memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Siapa yang menciptakan kehendak bebas itu, Demian? iya, jadi Siapa yang menciptakan kehendak bebas itu pada diri Adam, Demian? iya, oke. Sekarang Siapa yang menciptakan potensi kehendak bebas free will terhadap Adam? iya, oke. Jangan dipotong ya. Saya tidak potong, saya minta kamu menjawab. Siapa yang menciptakan kehendak bebas sehingga ada potensi melakukan dosa pada diri Adam? Iya, jangan dipotong ya. Tuhan menciptakan manusia, memberikan akal kepada mereka, akal budi kepada mereka. Nah, jadi otomatis mereka itu mempunyai kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, sekarang saya tanya ya untuk Pak Suma. Siapa yang menciptakan kehendak bebas pada diri Adam? Sudah saya jawab. Sekarang saya tanya, kenapa Anda bisa melakukan perbuatan jahat dan perbuatan baik? Ya, karena manusia diberi akal. Berarti Tuhan membiarkan kamu untuk melakukan kehendak bebas kan? Iya, sama dengan Adam. Terus kenapa kamu tuduh? Terus kenapa kamu tuduh Tuhan saya jahat sementara Tuhanmu yang melakukan itu? Oh, beda konteks. Kenapa? Karena Tuhanmu menghukum manusia tanpa sebab. Oh Kamu tidak gitu. bisa. Pertanyaan saya, manusia mati tanpa sebab, manusia menderita tanpa sebab, manusia saling bunuh, manusia saling membeda-bedakan, semuanya tanpa sebab. Sekarang saya tanya, apa akibat terhadap Adam itu makan buah ilmu pengetahuan? Iya, oke, tunggu. Karena Islam tidak mengenal yang namanya dosa waris. Iya Islam dong, tidak iya mengenal. dong. Dosa waris itu ajaran pagan. Artinya Tuhanmu menghukum manusia tanpa sebab. Dia menghukum kok Tuhan jahat banget kepada manusia. Dia mematikan, dia membuat manusia menderita. Dia sangat kejam banget. Membuat manusia saling bunuh, saling membenci. Nah sekarang itu terjadi ndak samamu? Ya, itu terjadi pada manusia, pada dunia. Iya. Nah itu kalau terjadi padamu itu karena Tuhanmu atau siapa yang melakukan itu? Jangan melebar. Loh, kamu kan menuduh Tuhanku jahat. Sekarang itu terjadi terhadap seluruh manusia. Itu atas kehendak siapa? Terjadinya itu atas kehendak siapa? Kita berbicara. Tuhan itu cuma satu, Demian. Sekarang kalau kau katakan Tuhan saya itu jahat, apa jahatnya? Ya buktinya kamu tidak bisa menjelaskan kenapa manusia mati, kenapa manusia menderita, kenapa manusia saling bunuh. Loh, itu sudah saya jawab tadi. Kodratnya manusia itu beda dengan makhluk yang lain. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa kamu hendak menciptakan makhluk di atas bumi? Bukankah kami ini taat? Bukankah dulu juga pernah kau telah menciptakan makhluk yang serupa tapi hanya melakukan pertumpahan darah dan seterusnya? Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu rahasia saya. Kau tidak bisa tahu. Saya lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Nah sekarang saya tanya samamu. Yang menyebabkan kamu memikul dosa waris itu asal mulanya siapa? Oke, ya. Tuhanmu kan? Tuhanmu kan? Ya, jadi Tuhan menghukummu tanpa sebab gitu kan? Kan sudah ada jelas dikatakan. Hukuman yang terjadi kepada umat manusia itu bukan hukuman. Itu sudah kodrat. Manusia itu kodratnya, ajalnya ada, usianya ada. Dia makhluk biologis. Dia diciptakan untuk di bumi. Syukur-syukur saya jadi manusia, Demian. Saya nggak jadi monyet. Bukan Tuhan saya itu jahat. Tuhan itu begitu baik sama saya. Karena saya diciptakan seperti ganteng kayak gini. Dari mana asalnya kau katakan Tuhan saya jahat? Coba. Iya, oke. Saya katakan Tuhan kamu jahat. Dia menciptakan manusia untuk saling bunuh, ya kan? Nah sekarang begini, yang terjadi di dalam pengetahuan kamu itu Tuhanmu cuma satu kan? Tuhan itu cuma satu kan? Dan terjadi juga bunuh-bunuhan kan? Jangan mengalihkan dulu. Kenapa di saat manusia bunuh-bunuhan kamu nisbahkan kepada Tuhanku? Karena Tuhanmu menciptakan itu semua. Oh, terus Tuhanmu tidak menciptakan bunuh-bunuhan?
Ya, tidak sama sekali. Tidak. Tuhan saya tidak menciptakan itu. Oh begitu, berarti hebat Tuhan saya dong ya? Iya, Tuhan bukan iblis. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Iblis itu Oh. kan kejahatan. Oh, jadi sekarang yang menciptakan kehendak bebas di dalam diri Adam itu iblis. Oh enggak. Terus siapa dong? Tuhan jelas menciptakan manusia menggunakan akal. Iya betul. Ya, Iya betul. Nah sekarang saya tanya samamu, jangan bunuh-bunuhan deh, karena itu kan juga dilakukan oleh orang Kristen. Jadi ketika orang Kristen itu membunuh, yang disalahkan Tuhannya Islam, ya toh? Nah giliran Kristen itu melakukan baik, itu adalah Tuhannya Kristen, kan gitu maksudmu? Iya kan? Nah sekarang Tuhan mana yang menginginkan kamu menyembah Yesus? Kau lari dari Tuhan. Nah, ini masalah kejahatan. Sekarang Tuhan mana yang mengajarkan kamu menyembah Yesus? Ini sudah lari dari Tuhan. Tidak, ini kehendak bebas. Tolong dong dijawab. Enggak, ini sudah lari dari topik. Kok lari dari topik? Sekarang kalau berbicara kehendak bebas, ya, di Al-Quran itu dilarang membunuh, dilarang menyakiti orang lain. Tapi orang itu juga masih melakukan pembunuhan. Terus? Nah, terus apa kaitannya kau katakan giliran yang jahat-jahat seperti pembunuhan kau tuduh Tuhanku? Kau tuduh kami menuhankan iblis. Ya, oke. Gini ya. Saya jelasin dari Torah. Torah itu kitabnya Bani Israel kan dari awal ini temanya. Kamu nggak bisa menunjukkan Taurat itu untuk Bani Kristen, nggak ada itu kamu bisa tunjukkan dalilnya. Jangan dipotong. Saya jelasin dari Torah tentang manusia. Manusia diciptakan itu pada mulanya mereka tidak mengenal salah dan benar. Mereka tidak mengenal dosa. Mereka itu kekal. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Tadi sudah saya tunjukkan ketika mereka makan dulu baru mereka mati. Iya, tapi dalilnya bahwa dia diciptakan kekal di Taman Eden di surga itu mana? Tadi kan sudah saya tunjukkan Kejadian 3 ayat 2 kalau nggak salah itu. Itu kalau dia makan buah ilmu pengetahuan, dia akan mati hari itu juga. Faktanya Adam tidak mati hari itu juga, malah hidup bertahun-tahun. Kalau tidak makan berarti kekal toh? Di mana dalilnya? Nah, iya saya tanya ini, ketika tidak makan dia kekal nggak? Tidak ada dalilnya. Dalilnya tadi sudah ditunjukkan. Dalilnya itu kalau makan buah, dia akan mati hari itu juga pada hari di mana dia memakannya. Konteksnya bukan gitu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu belum mengenal salah dan benar. Bagaimana kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Kan manusia sudah dengar dulu, saya tanya samamu. Ketika Adam diciptakan, apakah pada proses penciptaannya sudah disertakan kehendak bebas? Ya iya, sudah. Nah, berarti sudah ada potensi untuk melakukan dosa. Betul? Iya, memang. Berarti memang sudah kematian itu memang sudah diatur. Makanya Tuhan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke. Sekarang tunjuki dalilnya bahwa Tuhan telah menginginkan bahwa manusia akan melakukan dosa. Loh, tadi katanya kamu katakan Tuhan itu manusia itu diciptakan kehendak bebas. Saya katakan manusia diciptakan mereka mempunyai kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Tuhan itu tidak menginginkan mereka memilih yang jahat. Itu semua penyebabnya ada manusia. Tunggu, sehingga mereka itu jatuh ke dalam dosa. Upah dari dosa adalah penderitaan. Mereka mengalami maut dan segala macam. Itu semua adalah upah dari dosa. Nah, dan tadi saya bertanya tentang dalam perspektif Islam dan apa yang kamu jawab tanpa ada itu manusia itu mengalami maut, manusia menderita, manusia saling bunuh dan bertambahnya kejahatan pun itu semua tanpa sebab. Makanya saya bingung. Kok tanpa sebab? Itu sudah kodratnya manusia. Itu sudah. Anda dengan jelas mengatakan bahwa itu sudah Tuhan sudah takdirkan semua itu. Makanya saya katakan, loh, Tuhan kok menakdirkan kejahatan? Ini kan suatu hal yang tidak benar, tidak masuk logika. Gimana ya caranya bicara sama kamu ya? Perangkat di dalam kepala kamu itu tidak mampu menelaah penjelasan saya gitu loh.
Itu iya, masalahnya. Iya, oke, saya nggak apa-apa, nggak paham. Lanjut sama Pak Heri aja. Ya, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang Enggak ada kok, enggak ada. Kamu hanya perlu banyak belajar. iya, terima kasih. Iya. Mohon maaf ya sekali lagi buat Pak Ustadz Tata lagi. Ustadz Sul. Ipan Gunawan. Oh iya Pak Ustadz. Oke, jadi saya jelaskan ya bro, kehendak bebas saya analogikan seperti ini ya. Jadi ketika kamu seorang anak ya, lalu ayahmu menerapkan suatu sistem dikekang ya. Nah, apakah itu dianggap baik? Tidak kan? Nah, yang dinamakan kehendak bebas ini bukan menjerumuskan. Tuhan memberikan pilihan ya, memberikan kehendak kepada Adam. Nah, itu baik. Kalau itu dikatakan itu tidak baik, lalu Tuhan mengontrol kita seperti robot, nah, apa itu baik? Kalau bukan kehendak bebas, kita dikontrol dengan remote, kayak robot kita dikontrol. Kita mau ke kiri dikontrol ke kanan, nah, ya kan? Itu nggak baik, itu merampas hak. Artinya kan, hak manusia tidak punya hak. Nah, sedangkan di dalam penciptaan Tuhan memberikan hak atas manusia, menguasai yang yang ciptaan yang lain kan, dikatakan di dalam kitab penciptaan, kitab Kejadian. Lalu untuk memberikan nama-nama segala hewan, binatang-binatang, diberikan kuasa kepada manusia untuk memberikan nama. Nah, itu namanya kehendak bebas. Nah, manusia Adam ini menyalahgunakan kehendak bebas itu. Itu maksudnya. Jadi kehendak bebas itu bukan jahat. Kitanya yang tidak mengerti. Artinya, kalau kita analogikan seperti aplikasi VPN ya. Nah, VPN ini kan kalau kita pergunakan baik, jadi baik tujuannya. Tapi kalau kita gunakan ke sesuatu hal yang negatif, jadi jahat. Itu namanya kehendak bro, kehendak bebas. Jadi kita diberikan pilihan untuk memilih di dalam kehendak bebas itu. Makanya dalam kehendak bebas itu, iman percaya seseorang kepada Tuhan itu murni dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tindakannya. Karena kehendak bebas itu yang bekerja. Ya, kalau kita tidak diberikan kehendak bebas, bagaimana Anda bisa mengatakan percaya kepada Tuhan dengan hati Anda? Ya kan? Kalau kita dikekang, bagaimana kita ikhlas mengimani Tuhan atau melakukan perintah Tuhan? Semua kan serba terpaksa, serba terkekang. Paham ya, bro? Halo? Iya. Silakan lanjut. Oke. Jadi mungkin Bro Demian mengatakan di dalam Quran itu tidak ada yang narasi-narasi seperti itu. Tuhan memberikan kehendak, free will ya kepada manusia. Nah, di dalam iman kekristenan Alkitab, kehendak bebas itu bukan sesuatu kesalahan. Justru Tuhan bisa menilai manusia ya dengan memberikan free will itu, kehendak bebas itu. Oke. Lalu lanjut tadi tentang Taurat. Oke, Taurat itu kan ada dua ada mitzvot, ada 613 perintah, itu memang khusus untuk Israel. Tapi kalau HD Farim 10 hukum Taurat, ya HD Farim 10 hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa. Mungkin bro akan bertanya di mana ayatnya. Ayo kita buka ya. Jadi kalau mitzvot itu 613 itu memang khusus untuk Israel. Tapi kalau HD Farim itu untuk seluruh bangsa.
Sebentar ya bro. Ulangan. Bentar. Sorry. Mana ya tadi? Sebentar. Screen-nya nampak nggak bro? Hilang. Hilang. Di ayat mana dikatakan itu? Iya, ya bentar ya. Ulangan 31 ayat 12. Ya, kita bicara baca dari ayat 9 ya. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat, hukum Taurat yang dimaksud ini adalah 10 perintah Hadefarim ya. Kalau kita mau baca dari awal, ini berbicara tentang Hadefarim. Nanti bro bisa cek ulangan 31. Setelah hukum Taurat itu dituliskan. Nah ini hukum Taurat dituliskan. Artinya Hadefarim itu kan dihancurkan lagi kan oleh Musa. Lalu ditulis lagi oleh si Musa. Lalu dituliskan lagi. Nah, Musa maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Ya, perjanjian Tuhan. Nah di dalam tabut perjanjian itu kan ada 10 Hadefarim. 10 perintah. Yaitu 10 Torah ya. Nah kenapa saya katakan 10 Torah? Di sini ada berbicara tabut perjanjian. Isi tabut perjanjian adalah 10 Torah, Hadefarim. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan dan anak-anak, dan orang asing. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Yehova Elohenu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi clear ya, Hadefarim 10 hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa, tetapi Mitzvot itu hanya untuk Israel. Kan? Tidak ada dikatakan seluruh bangsa di situ. Seluruh bangsa. Nggak ada, Bang Herdi. Nggak ada di mana? Nggak ada seluruh bangsa di situ. Nggak ada. Oh, jadi nggak ngerti ya. Jadi ini bro. Nah, mana? Nah, Seluruh bangsa itu berkumpul, Bani Israel. Nah, terus? Dan orang asing. Ya, orang asing yang ada pada saat itu. Ya. Bukan orang asing yang ada saat sekarang. Orang asing. Orang asing yang berada di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu. Iya kan, orang luar Israel. Iya, yang hidup pada zaman itu yang ada di tengah-tengah mereka. Iya, tapi kan itu goyim kan? Iya, goyim yang hidup di tengah-tengah mereka. Nah, mana dalilnya bahwa Taurat itu untuk seluruh bangsa? Berarti sorry saya klarifikasi, bukannya goyim, tapi ger. Iya, orang asing itu ger itu ya orang asing yang masuk ke dalam Yahudi. Dalam pemukiman Israel ya. Iya orang asing. Tapi bukan goyim. Goyim itu bangsa-bangsa. Kalau orang asingnya itu disebut ger. Iya, tapi mereka itu goyim bro. Goyim yang diangkat menjadi Israel kan, tetapi aslinya mereka goyim. Kalau dia Ya, ada di Israel disebutnya ger sedek. Ya, ger sedek, tetapi bro di dalam tradisi Yahudi atau tradisi Israel ya, orang-orang yang dari luar mereka boleh, tetapi tentang perjanjian itu mereka selalu membawa garis keturunan, tidak boleh ada campuran. Paham maksud saya?
Terus Nah, jadi kalau berbicara orang enggak, asing, iya, orang asing itu ger berarti, bukannya goyim. Iya. iya, tapi mereka kan asalnya goyim. Kalau yang bermukim itu goy. Sebenarnya itu goyim Iya. itu bangsa-bangsa, goy itu bangsa. Tapi mereka kan goyim asalnya. Nah, untuk perjanjian Tuhan, Tuhan kan sudah berkata garis keturunan Israel. Nah, kalau orang asing ini dijadikan masuk nggak masuk. Mereka hanya sebatas ger. Tidak Israel tulen, karena dari garis keturunan soal silsilah harus Israel tulen, tidak boleh ada campur-campuran. Makanya kalau ada campur-campuran disebutlah mereka itu Samaria, ya kan? Nah, jadi Torah Kalau ini Samaria atau Shomerim itu penjaga, bukannya orang asing sayang. Bukan. ya Samaria. Penjaga 613 mitzvot itu disebutnya dengan apa? Tadi Shomeri gitu. Ya, kenapa Samaria tidak diakui oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi? Karena mereka sudah berkawin campur. Ya. Jadi yang pada intinya dalil yang Anda bawa ini ya, ini dalil tidak menceritakan bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh manusia. Jadi adapun kata yang benar Betul. di situ Jadi gini, itu ya betul kata Pak Ustadz. huruf qa di situ wagairaka itu bercerita tentang orang-orang yang hidup pada masa itu aja. Bukan semuanya. Jadi makanya Bani Israel diseru dengan orang-orang asing yang ada di antara mereka untuk mendengarkan, untuk belajar tentang apa? Tentang ketuhanan yang benar, untuk belajar. Karena kelak Tuhan akan mengajarkan dirinya kepada seluruh manusia melalui orang yang memiliki hak untuk mengajarkan itu. Kita harus jujur sebenarnya ya, kalau berbicara tentang anak perjanjian itu harus murni ayah ibu Israel. Jadi kalau ada orang asing itu hanya sebatas ger, tidak sampai masuk dalam kalau yang tingkat yang memang Yahudi tulen, bapak ibu Yahudi itu tidak masuk. Jadi kalau berbicara ger itu goyim juga bro, yang diangkat menjadi Israel tetapi tidak masuk dalam ranah perjanjian. Ya, ini kita sedang berbicara mengenai hukum Taurat. Jadi kata wagereka itu dan orang-orang asing yang ada di antaramu itu, ya itu tidak mengikat kepada orang di luar Israel yang ada di zaman sekarang. Tapi hukum ini berlaku hanya kepada mereka Bani Israel dan orang-orang asing. Itu pun orang asingnya hanya dipanggil untuk belajar, bukan untuk... Oke, coba baca. Untuk belajar takut akan Yehova Allahmu dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada instruksi supaya mereka mengajarkan turun-temurun. Jadi memang kalau kita mau kaji lebih jauh, ini tidak Tuhan tidak melarang bangsa-bangsa lain. Ya, buktinya kan ada bangsa lain yang Tuhan izinkan. Nah, kecuali berbicara tentang mitzvot. Kalau mitzvot itu sah untuk Israel. Iya, saya rasa secara umum kita bisa memahami bahwa konsep menyembah kepada Tuhan yang esa itu perintah sebenarnya untuk seluruh manusia, kan gitu ya. Terlepas itu ada di dalam hukum Taurat ataupun tidak ada, yang seperti itu memang adalah merupakan suatu perilaku yang menyebabkan manusia itu bisa selamat. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Makanya Allah mengatakan di sini ketika dia katakan hat Taurah hasot, artinya hukum-hukum ini supaya menjadi sebuah ketetapan dan dipahami oleh mereka. Makanya Allah mengatakan dengan orang-orang asing yang ada di antara kamu. Bukan berarti hukum yang diberikan kepada Nabi Musa itu berlaku kepada orang di luar Bani Israel. Tidak. Ya. Jadi gini ya Bro Suma, gini sebentar. Kalau itu tidak berlaku, ngapain ada goyim yang diangkat jadi ger? Kita berpikir logika saja ya. Kalau itu tidak berlaku untuk seluruh bangsa atau tidak berlaku kepada goyim, ngapain ada goyim yang dipersilakan? Ya ini kan untuk mereka belajar gitu loh. Kata wagereka dan orang-orang asing yang ada di tengah kalian. Itu belajar untuk mengenal Sang Pencipta.
Karena yang menciptakan orang-orang asing ini juga adalah Allah yang satu, yang sama disembah oleh Bani Israel. Jadi artinya orang goyim diizinkan juga. Iya, orang goyim silakan menyembah kepada Allahnya Bani Israel, silakan. Tetapi untuk mengikat diri bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non-Yahudi, itu tidak ada dalilnya. Kalau tidak dikatakan untuk goyim, Bro Suma, tentu di situ tidak diperkenankan goyim diangkat menjadi ger. Paham nggak? Iya, ini orang asing kan yang ada di tengah-tengah mereka. Hukum sunat juga harus Anda imani. Itu bukan merupakan tradisi Yahudi, tetapi juga orang-orang asing diperintahkan oleh Allah kepada Abraham untuk melakukan sunat. Kenapa kemudian banyak pandangan yang mengatakan, loh itu kan hanya budaya orang Yahudi, keturunan Abraham aja, Kristen kagak. Padahal ketika berbicara mengenai ger, di dalam ayat ini, Anda kemudian mengatakan Torah itu untuk kami juga. Bercerita mengenai sunat, Anda mengatakan tidak kalau untuk orang asing. Padahal dalilnya nyata gitu loh. Oke, jadi begini ya, kita clearkan dulu ini, Bro. Jadi kalau berbicara tentang ayat 12 ini, Bro, kalau goyim tidak diperkenankan, tentu tidak ada ger sedek. Paham maksud saya? Kalau Torah itu hanya untuk Israel tulen, tentu tidak ada ger sedek, Bro, namanya. Ya, Israel pasti akan memegang itu dan mereka pasti ketat akan hal itu. Nah, Israel ketatnya di mana? Israel ketatnya tentang perjanjian Tuhan itu, garis keturunan harus dua belah pihak harus Israel. Tidak boleh bercampur. Nah, kalau berbicara tentang Hadeparim, di sini berbicara goyim bisa dan diizinkan untuk mempelajari supaya ada penjelasannya kan di akhirnya, dan mereka melakukan dengan setia. Ada suatu instruksi, Bro, melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kalau Bro memahaminya tidak ada, salah. Ini ada goyim yang dijadikan ger. Iya, saya tahu kan dalilnya sudah jelas itu, Bang Herdi. Supaya anak-anak mereka ya, yang tidak mengetahui dapat mendengar dan belajar takut akan Tuhannya Bani Israel. Kan gitu. Tapi peruntukan daripada hukum Torah itu tidak diwajibkan kepada di luar Bani Israel. Karena hukum ini hanya mengikat Bani Israel. Tapi mereka di luar Bani Israel, silahkan Anda belajar untuk mengetahui siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Dalil 13-nya kan jelas. Apa tujuannya? Tidak diwajibkan, Bro. Kalau tidak diwajibkan, buat apa? Dipersilakan. Untuk apa? Apa manfaatnya untuk mempelajari kalau tidak diwajibkan? Loh, ini kan tujuan ini sekedar baca saja. Ini kan tujuannya baik supaya anak-anak mereka ya yang tidak mengetahui dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Elohimu. Iya, dan untuk melakukan artinya Hadefarim itu untuk seluruh bangsa, Bro. Masa gak ngerti, Bro? Dan mereka melakukan dengan setia. Kata melakukan itu tindakan, Bro, bertindak, melakukan dengan setia. Artinya untuk seluruh bangsa. Kalau hanya untuk sekedar mendengar saja, ngapain ditulis mereka melakukan dengan setia? Melakukan artinya kan menuruti. Iya, tapi harus kita tahu konteks ayat ini. Orang-orang ger ini dibiarkan untuk belajar selama orang-orang ini berada pada tanah di mana tanah itu dijanjikan kepada Musa. Kan gitu dalilnya. Ya, dijanjikan. Kalau berbicara hanya Israel, tentu tidak akan mereka izinkan ger. Goyim menjadi ger. Iya, tentu selama kamu hidup, ya, kemana kamu pergi. Itu maksudnya. Jadi pembelajaran yang diberikan oleh Musa kepada orang-orang asing yang ada di tengah-tengah suku Bani Israel itu boleh ya, selama dia di tanah dan kemana Musa itu pergi. Kan dalilnya tidak hanya sebatas ayat 12 itu saja. Dalilnya di situ dijelaskan
bahwa ketika mereka itu nyebrang, dikatakan hayarden sama laristah, itu kan artinya bahwa pengecualian di sini, ada pengecualian, ya. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi. Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Itu ada pembatasan waktu gitu loh. Ini ada keterangan loh. Keterangan daripada peruntukan ger ini diberikan untuk belajar tentang Tuhannya Bani Israel. Di situ diperintahkan untuk mereka ini belajar takut gitu. Ya, betul. Belajar takut untuk apa, bro? Ya, untuk mengenal bahwa ternyata Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Bani Israel. Tetapi mereka tidak diikat aturan seperti aturan ini diperuntukkan kepada Bani Israel. Kan dalilnya jelas. Ubenehem, Aserlo, Yadeu, Yisma'u, dan seterusnya. Tadi mengatakan mereka tidak diikat. Mereka tidak diikat untuk peraturan ini. Kalau mereka tidak diikat, buat apa mereka melakukan dengan setia? Kan jangan terlalu jauh dulu, saudara Bang Herdi. Yesus ketika datang, ini adalah masa ribuan tahun setelah Musa. Pada masa Yesus pun, tentu supaya Anda punya wawasan sampai ke sana. Pada masa Yesus pun, orang Goyim ini masih disebut anjing. Dan Yesus datang dikatakan, aku hanya untuk Bani Israel. Jadi ketika ini dalil dikatakan, misalnya di ayat 12 Anda paksakan untuk ger orang-orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Ayat 13-nya mengatakan, kan sudah jelas yang saya katakan tadi. Apa kata Allah kepada Musa? Obanehem, aser, lo yedeu, yisma'u. Terus dikatakan, welamedu. Nah, di ayat ini paling terakhirnya dikatakan oleh Hekem kal Hayamim sebelum dia nyebrang ke ke Yordan. Jadi dia diberi batasan Aser atem Hayim alha adama, ya. Lalu dikatakan lagi Aser atem oberim, ya. Ini jelas bahwa pembatasan itu mengikat kepada orang-orang asing ini. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi. Itu. Berarti ini mengikat kepada Musa saja. Musa, di zaman Musa ada orang-orang asing. Setelah itu orang-orang asing ini tidak punya kewajiban untuk mengikuti apa yang disyariatkan Allah di dalam hukum Taurat. Karena memang perjanjiannya itu hanya kepada Bani Israel. Pada masa itu, perjanjian lama, perjanjian baru Bani Israel dengan Allah itu bisa Anda lihat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 33. Apa yang kemudian tertuang di situ? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Allah memasukkan hukum Taurat itu ke dalam batin setiap Bani Israel. Di luar dari Bani Israel, orang-orang asing hanya diperbolehkan belajar pada masa Musa berdasarkan dalil yang Anda imani sebagai kitabnya Bani Israel. Itu jelas. Maka dari itulah kemudian saya mengatakan, ya, Bani Israel itu memiliki kewajiban untuk memegang teguh hukum Taurat itu. Kalau berbicara mengenai hukum Taurat, berarti berbicara mengenai kitab Taurat. Itu nggak bisa dipisahkan itu. Makanya kan jadi, sahabat Kristen kalau ditanya, di sini, silakan. Berusaha menghindar, bro. Di sini berusaha mau menghindar. Kan sudah ditegaskan, bro. Di sana mereka dianjurkan untuk melakukan. Nah, posisinya ini mereka goyim yang dijadikan ger. Kalau hanya berbicara Israel, kalau hanya untuk Israel, ya, mereka tidak akan izinkan goyim menjadi ger. Anda harus pisahkan dulu. Kalau goyim itu adalah orang yang memiliki kepercayaan di luar daripada Bani Israel. Kalau ger itu adalah orang yang non-Israel yang tunduk patuh terhadap orang Israel. Boleh dibilang di sini adalah budak atau orang yang mengikat janji terhadap Bani Israel. Itu ger. Beda dengan goyim. Diperbolehkan, bro. Iya. Jangankan ger, goyim pun diperbolehkan untuk belajar tentang ini. Tetapi aturan ini tidak mengikat kepada mereka. Aturan ini mengikat kepada Bani Israel.
Untuk apa kita mematuhi aturan kalau tidak melakukan, bro? Ini Itu sama dengan bohong. Ini kan sudah jelas dalilnya. Sampai kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini kan bercerita tentang Musa sebelum dia mati. Iya kan? Ini bercerita tentang Musa sebelum dia mati. Orang-orang yang hidup di tengah-tengah mereka, orang asing, itu diajari untuk mengenal Allah. Kita mematuhi aturan untuk kita lakukan, kan? Ya, betul. Ya itu. Ya, Kenapa kamu? tapi sekarang gini. Kita hidup pada masa Musa. Jangan kita ambil bangsa asing. Kita hidup pada masa Musa. Apakah kita boleh menyembah Tuhannya Musa? Boleh. Apakah kita boleh melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada Musa dan keturunannya? Boleh. Bukan berbicara. Tapi apakah itu mengikat terhadap kita yang bukan Bani Israel? Tidak. Bro, di situ berbicara hukum Torah Hade Farim, apakah dibolehkan untuk seluruh bangsa? Ya kan? Di situ poinnya, di situ tentang Hade Farim, 10 hukum, apakah seluruh bangsa bisa melakukannya? Boleh, silakan. Silakan. Oke, sudah clear. Nah, tetapi itu bukan kewajiban. Layaknya wajibnya Bani Israel memegang teguh aturan itu. Bro, kalau Anda mematuhi hukum tapi tidak melakukan, apa itu sama dengan bohong. Nah, sekarang gini, yang wajib belajar adalah anak sekolah. Nah, orang yang tidak sekolah boleh nggak belajar? Boleh, sama dengan ini. Tetapi kewajiban untuk ujian, untuk mentaati terhadap aturan-aturan di dalam aturan itu, ya mereka yang diperuntukkan kepada siapa aturan itu datang, kan gitu. Makanya tidak ada seruan. Makanya Musa itu menyeru Bani Israel, Bani Israel. Yesus juga menyeru Bani Israel, Bani Israel. Tidak ada seruan seperti di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Nggak ada. Karena memang mereka punya hukum adalah hukum yang diperuntukkan hanya kepada mereka saja. Adapun orang asing yang ada di tengah-tengah mereka yang mau melakukan itu karena itu adalah kebaikan, silakan aja. Tapi tidak ada paksaan untuk taat terhadap hukum itu. Belajar boleh, silakan. Dalilnya jelas kok. Di situ mereka untuk mentaati. Gimana, bro? Kita baca lagi ya, ayo. Iya, silakan. Nah, dan mereka melakukan dengan setia. Setia, bro. Melakukan dengan setia. Iya, betul. Mereka melakukan dengan setia karena mereka mengikut kepada aturan yang ada pada masa itu. Tapi ayat 3, iya, coba ayat 13-nya. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi? Gitu loh. Ini artinya ada selama. Ini selama. Selama masih ngikut kepada Musa. Bro Suma, sebentar ya. Jadi kalau memang gojim tidak diperbolehkan, maka tidak ada kata-kata mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Pasti tidak ada. Ada kok di sini memang seluruh bangsa itu berkumpul. Laki-laki, perempuan. Dengar dulu. Ini seluruh bangsa yang dimaksud di sini adalah Bani Israel dan orang asing yang diam di tempatmu di dalam tempatnya Bani Israel. Oke? Goyim dijadikan ger diperbolehkan. Jadi ini kontemporer. Ini bercerita tentang orang asing yang hidup diam di dalam tempatnya Bani Israel pada masa itu. Bro, kalau tidak diizinkan, mereka tidak akan mempersilahkan orang asing untuk melakukan dengan setia. Dengar dulu. Ini bercerita tentang orang asing yang hidup pada masa itu. Bukan orang asing yang hidup pada masa sekarang. Sebentar, baca ayat 13-nya, saya screen lagi ya. Kayaknya bro ini sudah paham tapi tidak mau mengakui ya. Ayat 12-nya jangan ditinggal, Bang Herdi. Ayat 13. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya Siapa? dapat mendengarnya dan Siapa mereka belajar itu? takut akan Tuhan. Ya, siapa mereka yang dimaksud? Ini kan menyambung goyim. Ya, goyim yang mana? Goyim yang ada sekarang ini atau goyim yang hidup di tengah-tengah tempat mereka masa itu? Ya kalau berbicara goyim ya semua bro. Oh tidak. Jangan gitu. Makanya asbabul nuzul kalau dalam pemahaman Al-Quran harus didudukkan cerita itu bercerita tentang apa yang diceritakan dan itu berlaku pada masa apa. Coba baca ayat 12-nya.
Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, gitu. Iya. Ah. Kalau begini. Kalau orang asing tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan untuk taat kepada Torah Hadefarim, mereka tidak akan mempersilahkan, bro, pasti itu. Tapi Iya, kenapa dipersilakan? Bang Herdi, coba mundur lagi deh ke ayat 11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya. Ini di mana nih? Tempat yang dipilih di mana nih, Bang? Tempat dipilihnya ini nubuatan ini. Iya, itu di mana? Apabila seluruh orang Israel datang menghadapi hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya, Yerusalem. Ya, Yerusalem. Sion. Oke, berarti orang asing yang hidup di tengah-tengah di Yerusalem. Bro, ini kagak paham ya. Lah, ini, bro, saya yang nggak paham atau Anda sih yang nggak paham? Ini kan bercerita tentang masa lampau. Maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Bentar. Kita tiktokan aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, Ini sudah saya tanya, TikTok bro. dari tadi. Iya, jangan panjang-panjang. Oke. Gini. Apakah orang Goyim itu berhak melakukan Hadefarim? Iya. Apakah ada perintah untuk itu buat mereka? Iya, saya tanya, apakah Goyim bisa melakukan Hadefarim? Bisa aja dia melakukan kalau dia mau. Tapi apakah itu dasar Bisa aja. pijakannya? Apakah dasar pijakannya itu adalah sebuah kewajiban? Oke, kalau berbicara kewajiban, apakah melakukan dengan setia itu adalah kewajiban? Ini Hadefarim ini diperuntukkan kepada orang mana dulu? Orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel yang ada di zaman itu. Coba Anda baca dalilnya. Namanya Goyim ya Goyim, bro. Sekalipun Oh, nggak bisa begitu, Bang Herdi. Kita membaca kitab suci itu harus sesuai dengan konteksnya. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap kehadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Ini perintah dan terjadi pada masa lampau. Ya toh? Terus baca. Lalu seluruh bangsa itu berkumpul. Siapa bangsa yang dimaksud sini? Bani Israel. Terus? Laki-laki dan perempuan dan anak-anak dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Di dalam tempatnya siapa? Di dalam tempatnya Bani Israel yang ada pada masa itu. Kenapa orang Israel itu orang asing itu diizinkan? Loh, karena dia berada di bawah kuasanya Bani Israel. Coba, bukan pemaksaan, bukan orang yang memiliki keyakinan di luar daripada Bani Israel, bukan orang yang berada di dalam kekuasaan di luar dari kekuasaan Bani Israel. Itu makanya dikatakan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Artinya apa? Budak. Sebentar. Coba. Sebentar. Jadi orang asing diizinkan nggak? Orang asing yang hidup pada masa itu diizinkan, Bang Herdi. Oke, diizinkan. Ya. Baca ayat 13. Ayat 13-nya, supaya anak-anak mereka ini mereka siapa ini? Orang-orang yang asing yang hidup pada masa itu, yang tidak mengetahuinya, dapat mendengarkan dan belajar takut akan Tuhanmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi. Oke, bagus. Selama kamu hidup di mana tanah kamu pergi. Kalau mereka pergi ke Asia? Loh, emang Musa pernah ke Asia? Bukan, maksudnya orang asing ini kalau mereka jalan ke Asia gimana? Lah, ini kan perintah kepada Musa dan orang-orang asing yang ada di tengah Musa dan kaumnya pada masa itu. Bentar bro, saya jelaskan ya. Jadi orang asing itu diperkenankan untuk ya mengemban atau mentaati Hadefarim selama kamu hidup di tanah
bukan di tanah ini ya. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan? Jadi untuk seluruh bangsa, bro. Nggak ada, karena Musa tidak pergi kemana-mana. Dia hanya nyebrang sungai Yordan. Ini bukan Musa, ini orang asing, bro. Enggak, ini perintah Allah kepada, ini firman Allah kepada Musa. Ini Allah sedang berdialog kepada Musa. Selama kamu Musa hidup di tanah, kemana Musa kamu pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aduh. Lalu kemudian kembali lagi Tuhan berfirman kepada Musa. Ini firman Allah kepada Musa ini, Bang Herdi. Jadi Bro Suma, itu kan orang goyim diizinkan. Iya. Selama kemana saja mereka pergi kan. Kemana saja Musa pergi. Jangan mereka, Musa. Kita baca apakah ada Musa? Sebentar. Loh, ini firman kepada goyim atau firman kepada Ger, atau firman ini berbicara dialog antara Tuhan dengan Musa? Ini berbicara tentang goyim selanjutannya, bro. Iya, tapi ini Allah berbicara kepada siapa? Ini berbicara kepada Israel dan sambung ke goyim, ya, sambung ke goyim. Sebentar saya bacakan ya. Oh, Supaya jadi Allah pernah berfirman kepada budak-budaknya Israel rupanya ya? Bukan, tetapi firmannya Hadefarim ini boleh diikuti, ya, boleh dilakukan oleh orang-orang asing. Iya, yang Saya hidup di bacakan. tengah-tengah Bani Israel pada masa itu. Iya, Iya, itu tidak masalah itu. iya, setuju berarti kan? Iya, pada masa itu oke, karena Musa masih hidup. Nah, kalau mana penjelasannya ketika Musa mati itu bangsa lain tidak boleh? Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Lalu kemudian di ayat 14-nya, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua. Kamu di situ siapa? Kamu hidup di situ siapa? Ya Musa lah. Ini adalah perkataan. Baca lagi. Hmm. Baca sebentar, saya bacakan. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Mu di situ supaya siapa? mereka mendengar. Mu siapa di situ? Mu di situ siapa? Benar. Orang asing yang diam di dalam tempatmu, mu Israel. Supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka ya, ini goyim. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak goyim yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ya, selama Israel hidup di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sudah paham, bro? Paham? Itu perkataan Allah kepada Musa. Jadi bro, sebenarnya sudah jelas sih, kalau Hadefarim hanya untuk Israel, maka tidak ada goyim yang dijadikan ger. Pasti itu. Itu poinnya ya bro. Oh gitu. Jadi maunya Anda ketika ada orang-orang asing di tengah-tengah Bani Israel ingin menyembah kepada Allah yang benar, mereka dilarang untuk menyembah gitu. Tidak dilarang, justru di situ diperbolehkan untuk menyembah Yehova dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yehova di dalam Hadefarim. Iya, yang diperbolehkan itu mereka. Makanya saya katakan tadi, dalam melaksanakan Hadefarim itu, 10 hukum itu boleh, siapapun bisa. Tapi hukum ini tidak mengikat kepada mereka. Karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan itu. Kalau tidak mengikat, tidak ada kata setia di situ, bro. Ini yang saya tanya sama Anda, ya. Saya tanya kepada Anda, ini mengikat kepada orang asing yang hidup di tengah Bani Israel, bukan orang asing yang ada di Indonesia. Mau orang asing hidup dimanapun. Oh, nggak bisa dong, karena ini berbicara masa itu, bukan bicara masa selama-lamanya, nggak bisa. Iya, tapi namanya mereka goyim, bro. Artinya goyim diperbolehkan.
Iya, pada masa itu, kalau konteks dalil ini Bang Herdi, hanya masa itu orang-orang asing yang tinggal di dalam tempatmu. Oh, dijelaskan ayat 13, sekalipun mereka menyeberang sungai Yordan. Jadi kalau mereka menyeberang ke Asia, diperbolehkan juga. Tapi kan Musa tidak sampai ke Asia. Iya, artinya mereka ini sudah menyeluruh baik Israel maupun Goyim. Mereka menyeberang sungai Yordan itu semua. Enggak. Salah, itu hanya Anda ingin mendudukkan, melegalkan aturan ini untuk Kristen yang ada di Indonesia. Baca lagi dalilnya dengan baik, Bang Herdi. Ya, jangan dipelintir. Orang asing yang tinggal diam di dalam tempatmu. Sekarang saya tanya, Bang Herdi tinggal di dalam tempat Bani Israel? Bro, di sini berbicara, kita screen lagi ya supaya Iya, coba ayat 2-nya. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Nah, Bang Herdi diam di dalam tempatnya Bani Israel. bukan bicara soal tempat, tetapi goyim kedudukan. Loh, ini orang asing yang diam di dalam tempatnya Bani Israel loh, Bang. Udah jelas sekali loh dikatakan seperti itu. Poinnya tempat atau manusianya, poinnya. Orang asing yang diam di dalam tempatmu. Orang asing yang diam di dalam tempatnya Bani Israel. Sekarang Anda diam di tempatnya mana? Orang Israel. Bro, poinnya tempat atau manusianya? Dua-duanya. Orang asingnya dan tempatnya di tengah-tengah Bani Israel. Jangan gitu, bro. Saya Iman Tuhan. Saya hanya berbicara sesuai dengan konteks ayat. Saya nggak mau asumsi gitu loh, Bang. Sebentar. Farim itu untuk manusia atau untuk tanah? Maksudnya? Ya, bro kan selalu mengandalkan tempat-tempat. Ini dalilnya loh yang mengatakan, bukan saya asumsi. Orang-orang yang dipanggil kemudian yang diseru, dikumpulkan membacakan hukum Taurat di tengah-tengah seluruh orang Israel. Disuruh berkumpul laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. Dan orang asing yang diam di dalam tempatnya Bani Israel. Supaya orang-orang yang diam di tengah-tengah Bani Israel ini mendengar dan belajar takut kepada Tuhannya Bani Israel. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat itu. Bagus. Masa bro tidak paham? Nah, siapa yang dimaksud di sini? Dan mereka, sebentar bro ya, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Siapa yang dimaksud di situ? Orang asing yang mana? Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Artinya ada keharusan atau ada tuntutan di sini baik orang Israel maupun Goyim. Nah, ini diperuntukkan orang asing yang mana? Ya namanya orang asing ya Goyim, bro. Aduh, Bang Herdi. Ini kan dikatakan di sini orang asing yang diam di dalam Bani Israel. Aduh, Bang Herdi ini susah. Mau siapa saja. Mana dalilnya mau siapa saja? Ya astaga bro, gini. Jadi berbicara Israel itu bro, berbicara keturunan dua belah pihak itu harus Israel. Kalau bukan salah satu bukan Israel itu namanya asing Goyim. Itu sudah percampuran. Terus? Nah di sini bukan keturunan Israel, salah satu bapak atau salah satu ibu, tetapi murni bukan dari salah satu bapak atau salah satu ibu, murni orang Goyim. Memang bukan keturunan Israel, diperbolehkan dan mereka melakukan. Ingat, mereka melakukan dengan setia dan segala perkataan hukum Taurat ini. Iya, mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu Goyim, bro. Iya, orang asing itu. Yang orang asing yang dimaksud ini yang mana? Orang asing, orang di luar Israel. Yang tinggal di mana? Enggak masalah mereka tinggal di mana, yang penting mereka itu manusia, bro. Kan Farim itu untuk manusia, bukan untuk tanah, bro. Bukan masalah mereka tinggal atau bagaimana, bro. Ini kan Farim untuk manusia.
Ada nggak Hadefarim untuk binatang? Nggak kan? Iya, saya tahu itu untuk Bani Israel dan untuk orang asing yang diam di dalam tempatnya Bani Israel yang hidup pada masa itu. Artinya orang asing diperbolehkan untuk melakukan Hadefarim. Iya, orang-orang Mereka- asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu. Boleh. Nggak masalah, status mereka tinggal itu bukan suatu pengantara, tidak. Tetapi posisi mereka itu goyim. Soal mereka tinggal di Israel itu bukan masalah, bro. Bukan menjadi poin untuk mendakwa mereka tidak boleh melakukan Hadefarim. Nah, Oke. ayat 13 kan dikatakan. Oke, mereka baik, pergi sudah. menyeberangi Sungai Oke, Yordan. oke. Sekarang saya tanya sama Bang Herdi. Bang Herdi sekarang ini hidup dan taat dalam hukum Taurat. Kalau Hadefarim, ya oke, harus melakukannya Hadefarim. Berarti- Karena untuk seluruh bangsa. Berarti bukan menyembah kepada ilah lain selain daripada ilah yang disembah oleh Bani Israel. Ya jelas menyembah kepada Yehova. Nah, sekarang Bro. Yesus itu Yehova. Iya, Oh, ya sudah kalau gitu, udah kita sudahi berarti. oke. Baik, Bang. Nanti lain kali lagi sambung. Yang pasti Oke, bro. menurut Abang ini Saya tertarik dengan topik yang dibahas dengan Pak MKC ya. Apakah Yesus itu naik ke surga? Yang kemarin itu loh, bro. Tapi nanti kapan-kapan lah, bro. Kalau punya waktu kita diskusikan itu, karena saya mendengar Pak Muhammad KC mungkin belum bisa menjelaskan dengan tepat ya. Gimana, bro? ya boleh aja, Bang. Nggak apa-apa. Nantilah kapan-kapan ya, bro. Kabari saya, bro. Siap. Oke. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau berdialog lagi dengan Bang Herdi atau Adinda Demian, silakan dilanjut. Giliran saya yang nyimak. Makasih ya Bang Herdi ya. Oke, bro. Thank you, bro. Ya, makasih sama-sama.